jangkarmu akan tahan bila ditimpa kesusahan. Bila hebatlah ombak dan taufan, dapatkah jangkarmu pun tahan? Para kita adalah jangkar yang tahan ombak yang besar, terikat pada batu karang, berakar atas kasih Tuhan. Saudaraku, kita akan belajar firman Tuhan bersama. Mari kita awali dengan berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami datang bersyukur dan berterima kasih karena kami diberkati hingga pada saat ini. Kiranya Tuhan akan mengampuni kami dari setiap salah dan dosa, dan biar kiranya kami akan diberkati ketika kami akan belajar firman Tuhan. Roh Kudus akan menuntun hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, pelajaran firman Tuhan kita pada saat ini ditulis oleh seorang yang bernama Pat Northman, dan judul firman Tuhan yaitu apakah cawan Anda telah dibetulkan? Ayat tema firman Tuhan, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundihkan kepadaku. Mazmur 16 ayat 5. Pialaku penuh melimpah. Mazmur 23 ayatnya yang kelima. Kita ikuti akan penjelasannya. Dalam buku The God Who Could Be Man, Allah yang dapat menjadi manusia, HMS Richards menceritakan tentang kunjungan seorang pendeta jenderal dari pasukan, Uskup Taylor Smith, ke rumah sakit militer selama Perang Dunia Pertama. Nah, dia melihat dua pria terluka duduk di dekat sebuah meja yang di atasnya ada mangkuk terbalik. Dia bertanya kepada orang-orang itu, apakah kalian tahu apa yang ada di bawah mangkuk itu? Mereka menjawab, tidak. Kegelapan dan kesia-siaan, jawab pendeta itu. Dengan cepat dia membalikan cawan itu menghadap ke atas. Sekarang katanya kepada kedua pria yang penasaran itu, cawan ini sudah penuh dengan terang dan siap untuk menampung bubur, sup, atau apapun yang Anda inginkan. Ini adalah cawan yang telah dibetulkan. Sungguh konsep yang luar biasa. Tuhan telah memberi kita cawan kehidupan atau mangkuk, tetapi adalah pilihan kita untuk membalikannya ke bawah sehingga di dalamnya menjadi gelap dan murung dan akhirnya tidak berguna, atau membalikannya menghadap ke atas dan mengisinya hingga itu meluap dengan rahmatnya dan kemudian membagikannya kepada orang lain. Tetapi ingat, mungkin ada saatnya kita diminta untuk meneguk cawan kesedihan daripada membalikan atau memperdebatkan apa yang bisa menjadi suatu pelajaran rohani bagi kita. Nah, kita dapat mengubah cawan kesedihan kita menjadi hidangan penutup yang menenangkan. Di dalam Mazmur 16 ayat yang kelima, sangat membantu saya ketika saya mulai mengasihani diri sendiri oleh karena keadaan. Nah, jika Tuhan telah menempatkan saya dalam situasi tertentu, maka saya menentangnya ketika saya mulai mengeluh. Bangsa Israel di padang gurun mengeluh kepada Musa, padahal sebenarnya mereka sedang mengeluh tentang Tuhan. Akhirnya Tuhan bertanya kepada Musa, berapa lama lagi kamu umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Bilangan 14 ayat 27. Merlin Carothers yang terkenal dalam pelayanan pujian menulis sesuatu yang selalu membuat saya kembali ke jalur yang benar. Titik balik tidak akan terjadi sampai kita mulai memuji Tuhan atas situasi kita. Gantinya berseru agar Dia mengambil semuanya. Nah, beberapa tahun yang lalu saya menghadapi operasi untuk mengangkat karsinoma sel squamosa dari wajah saya. Saya sangat takut. Jadi saya mulai berkata berulang kali, terima kasih Bapak. Saya membayangkan cawan kehidupan saya dibalik sehingga ada ruang untuk menerima apa yang Tuhan sediakan bagi saya. Dan Dia mengisinya, ketenangan pun datang. Kesimpulan, apakah cawan kehidupan Anda terbalik ke bawah? Penuh dengan kegelapan dan kesia-siaan? Nah, jika demikian, balikanlah dan biarkan Tuhan mengisinya dengan cahaya dan kegunaan. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami punya kesempatan untuk belajar firman Tuhan dalam ibadah pagi kami bersama. Kiranya berkat surga akan menjadi bagian kami semua umat-umat-Mu yang sudah beribadah bersama-sama pada saat ini.
berkat surga, tuntunan ilahi akan menjadi bagian kami di hari yang baru ini. Kami akan diberikan perlindungan, ketenangan, kesuksesan, keberhasilan, dan kesehatan menjadi bagian kami semua. Terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan janjikan menjadi bagian kami. Kami minta semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.